Tapi kamu orang yang FOMO nggak? Termasuk FOMO nggak? Enggak Nggak lagi. pernah FOMO satupun di tren apapun di dunia? Enggak. Velocity? Enggak, belum bikin. Kayaknya aku yang telat gitu loh. Oh nice, iya sama aku juga sebenarnya. Oh, iya? Iya. Cie. Yang penting, tapi yang penting ngelakuin gitu. Iya, betul. Iya kan? Enggak apa-apa, viral tiba-tiba nggak loh. pede ah, nggak pede. Nggak pede jadi model. Iya sih, model kan karena ini aja gitu, karena Ya Kak, makasih ya karena hari saya ini. Oh belum, jangan dulu dong, kita ngobrol dulu dong ya. Tapi pernah nggak kamu ngalamin FOMO yang bener-bener ngefek ke hidup? Nggak? Santai nih orangnya kayaknya ya. Amannya aja ya. Amannya aja kayaknya ya. Aman. Kata pertama malam. Malam, oke, dimulai dari siapa? Dari Clara. Oke. Malam yang panjang tak bisa ku sendirian. Ini harus bukan lagu orang ya? Harus lagu baru ya? Gue Baru. sendirian di rumah pun aku. Gini, sebentar. Ini disclaimer dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Global People. Balik lagi di podcastnya Global Radio, Nongkrong Seru. Bareng sama Aji Saba di sini. Seperti biasa, Global People ya. Kita bakal kedatangan tamu-tamu yang inspiratif yang datang ke studio kita, di studio podcast kita. Dan bintang tamu kita yang akan ngobrol bareng sama Aji kali ini, dia adalah seorang komposer, dia arranger, dia singer, dia provider. Provider untuk fans-fansnya, memprovide lagu-lagu yang bisa relate buat fans-fansnya. Dan baru-baru ini katanya dia itu terakhir kelihatan di Instagramnya sempat posting habis padel, nyobain padel. Apakah dia penyanyi yang juga main padel? Sudah kedatangan di studio kita, ada Clara Riva. Hai, tepuk tangan untuk Clara Riva. Halo. Apa kabar? Baik. Selamat datang di studio podcast kita di Nongkrong Seru. Terima kasih. Sama-sama. Sudah mengizinkan saya menginjakan kaki di sini. Sama-sama loh. Padahal pakai sepatu ya, menginjakan sepatu harusnya. Ya, betul. Padahal harusnya biasanya on air dulu tuh bareng sama kita di studio. Ini langsung, tapi habis ini mungkin kita akan ke studio nanti ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, siap. Clara Riva manggilnya Clara atau Riva? Clara boleh, Riva boleh. Oke. Clara Riva boleh. Oke, sayang jadi sorry. Yuk, lanjut ya. Maaf. Clara, Ya. bener padel kemarin nyoba padel? Iya, nyoba. Nyoba apa emang udah main terus? Nyoba. Udah berapa kali coba padel? Pertama kali. Suka nggak? Enggak. Kenapa nggak suka? Ya biasa aja. Kamu Kayak belum ketagihan gitu. Oke, nggak suka olahraga raket atau sebenarnya suka? Motornya gue kurang. Badminton tapi main kan? Main. Pingpong? Nggak main. Biasanya kalau misalkan udah jago badminton, apapun olahraga raket tuh bisa dihajar. Menurut aku tuh ada dua olahraga raket yang ngebuat orang tuh jago bisa mainin olahraga raket yang lain. Badminton sama tenis, itu pasti biasanya jago tuh kemana-mana tuh. Nah, aku tenis belum coba. Kalau badminton, ya udah bisa sih. Oke. Bisa doang. Sekarang kita podcastnya spesial, outdoor, kita latihan tenis, ayo. Oh, ngapain ya? Oh, udah siap Kak? Oh, udah bawa outfit, hari ini mau padel? Enggak. Oh, enggak, kirain habis ini mau padel. Clara Riva, jadi kalau kita lihat nomor-nomor lagunya yang ada di digital streaming platform, single pertama judulnya adalah, kalau aku lihat di sini ya, Ya. di contekan aku ya, itu adalah Coba Waras, bener gak sih? Coba Waras, single pertama sebelum Coba Waras. Oke. Cuman single pertama bareng WeCord, Oh, labelku, yes. itu Coba Waras. Di Coba Waras bareng sama WeCord di 2023. 2024. Oh, 2024 Yes. ya. Dari Coba Waras berarti sampai bersama WeCord. Di terakhir adalah album Iya. Jadi sebenarnya yang unik itu adalah music videonya. Nanti kita bakal bahas juga ya. Okay. Dan Clara Riva ini untuk penyebutan fansnya adalah Claradise. Paradise-nya Clara. Mereka yang menjadikan kamu Paradise, apa kamu menjadikan fans kamu Paradise? Saling kali ya, Saling ya? melengkapi. Atau kalau misalkan Clara sama fans kamu ketemu, itu jadinya Paradise, semuanya Claradise. Betul, bisa masuk. Ya kan? Boleh. Itu yang buat kamu atau Claradise sendiri yang bikin? Yang buat Claradise sendiri. Biasanya kayak gitu Biasanya kan. kayak Kayak aku gitu. juga dulu Haji Holik gitu. Yang buat Haji Holik ya? yang buat
mereka gitu. Mereka ya? Mereka, Ya, tapi mereka kayaknya yang gua. buat deh. Mereka, karena di dalam diri aku ada 7 kepribadian. Oh, ya, baik, Oh enggak, baik, enggak, jadi kayak film ya. Jadi kayak film. Jadi terakhir bikin intimate session Yes. bareng sama Clara Dice buat perilisan single Iya 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 di tanggal 27 Oktober kemarin. Betul. Sebelumnya congratulations loh, Thank sudah you. lahir single terbaru judulnya Iya Iya Iya. Ini yang seru adalah tema latarnya di ruang tengah dan Clara Riva tampil baju tidur semua kemarin Iya, itu. betul, baju tidur. Bener ya? Bener. Pakai piyama semua. Aku doang pakai piyama. Oh, mereka tuh jadi konsepnya karena tidur, jadi aku kayak kasih bantal tidur gitu. Oh, Nah, oke. tidur muka aku. Oh, bawa nggak sekarang? Narsis banget. Ya itu namanya merchandise, itu Boleh. merchandise ya kan. Awalnya gimana kok? Apakah ini intimate session pertama atau udah beberapa kali intimate session bareng sama Clara Dice? Intimate session baru itu. Karena sebelumnya aku kan punya konten juga. Temanya tuh sleep cover gitu. Sleep cover. Sleep cover. Jadi temanya pakai piyama, terus kayak di apa sih di tempat tidur gitu. Kayak lagi sleep over. Ya kayak sleep over tapi ini sleep cover bareng teman-teman gitu siapa gitu. Nah, temanya Sorry, sleep cover berarti kamu cover lagu orang, bukan? lagu aku dan lagu penyanyi yang Oh, kamu buatkan lagunya. enggak, lagunya dia. Jadi aku ngajak penyanyi lain, duet Oh, gitu ceritanya. gitu. Keren ya ampun. Iya, Ya yeah. ampun. Yeah. Itu tahun? Itu baru-baru tahun ini kok aku 2025. 2025. Berarti total udah berapa intimate session? Enggak intimation, itu konten dulu tadinya. Oh, oke. Konten dulu, abis itu baru diangkat ke intimate session. Jadi I tema see. sleep Nice. cover gitu. Yang ada di YouTube kontennya? Ada di Oh, bisa ditonton juga. Jadi Boleh. mungkin habis nonton podcast ini langsung buka YouTube Clara Riva ya? Yes. Clara Riva underscore Cayang Cemua ya? salah. Bukan. Apa nama akun YouTube-nya? Clara Riva sayang kamu. Aduh. Dia ngomong gitu goyang GR ya. Apa nama akunnya? YouTube ya? Clara Riva. Clara Riva ya, jadi situ banyak konten. Mungkin juga Global People yang udah ngikutin Clara Riva juga pasti udah nonton ya. Dan yang baru-baru ini adalah single Iya Iya Iya. Ya nanti kita akan bahas di akhir. Tapi jadi gini, kalau kemarin Clara Riva nyobain paddle banyak yang bilang olahraga FOMO. Ya sebenarnya make sense karena kan banyak orang jadinya yang pengen nyoba paddle karena FOMO juga kan. Gitu. Tapi menurut aku kalaupun ini FOMO yang bagus kan sebenarnya kan. Positif kan Daripada berarti kan. FOMO ngapain Iya, gitu. FOMO yang lain apa segala macam. FOMO mukul orang Oh, nggak jangan. bagus kan. FOMO lihat-lihat Pinterest. Ya lihat rumah kan. Takutnya kamu nggak punya passion nonton lihat rumah, ngapain lihat rumah terpaksa iya, biar betul. kan banyak orang tuh sekarang tuh pura-pura ngapain biar kelihatan keren gitu kan. Nggak susah passion. Ngapain Jadi- tuh Kak contohnya? Contohnya adalah misalkan dia mencuri kan nggak bagus. Nggak Nggak ada juga boleh. ngapain juga mau mencuri ngapain ya? Aku bingung nih kalau dipancing bingung jawabnya ya. Tapi kamu tipe orang, Clara Riva tipe orang yang takut kehilangan momentum nggak? Kayak contoh misalkan apa sebenarnya emang males tapi ya udah coba sekali lah gitu si pedal ini. Males. Males. Pengen coba dong. jujur. Itu diajak Konten juga. ya? Itu betul. Oh, I see. Oke. Jadi waktu itu diajak juga kan kegiatan olahraga ya olahraga Oke. biar aktif olahraga gitu. Catur olahraga juga. Cabang olahraga paling capek ngangkat benteng, ngangkat kuda. Ngangkatnya Repot. gini. Ngangkatnya gini dong ngangkat. Jadi waktu itu diajakin teman biar ada ayo olahraga gitu. Ya udah akhirnya Oke. pedal aja gitu. Oke, cobalah Ya satu udah, kali. cobalah satu kali. Suka atau enggak? Enggak. Belum. Oke, belum. Soalnya kalau gua pertama kali coba langsung suka banget. Emang sebenarnya tergantung orangnya. Kalau misalkan nggak suka, ya jangan diikutin juga, nggak perlu FOMO. Tapi kamu orang yang FOMO nggak? Termasuk FOMO nggak? Enggak. Nggak lagi. pernah FOMO satupun di tren apapun di dunia? Enggak. Velocity? Enggak, belum bikin. Kayaknya aku yang telat gitu loh. Oh nice, iya sama aku juga sebenarnya. Oh, iya? Iya. Yang penting, tapi yang penting ngelakuin gitu. Iya, betul. Iya kan. Hal terakhir yang FOMO apa? Semua lagi matcha, minumnya matcha. Apa ya? Semua orang apa ya? Aku bingung lagi. Apa nggak ada? Emang santai aja. Emang kamu Santai cuek ya? aja. Kamu orangnya cuek ya? Iya, cuek. Zodiaknya? Leo. Leo. Oke, kita akan punya tayangan untuk zodiak Leo.
Oh nggak punya? Nggak ada. Repot editornya nanti ya. Aku nggak ngerti zodiak sih sebenarnya. Oh iya, emang kamu apa Kak? Virgo. Oh Virgo. Deketan kita yang Agustus ya? Iya, kamu September. Iya, tanggal? Aku tanggal 10. Happy birthday. Ya happy birthday. Iya. Baru udah lama, udah berbulan-bulan lalu ya. Iya, nggak apa-apa kok. Tapi sebenarnya nggak ngerti juga sih. Kamu zodiak banget enggak kan? Lumayan. Oh lumayan. Lumayan. Oke, Leo orangnya kayak gimana? Kalau menurut dari Leonya sendiri? Keras kepala. Oke, kalau lembek gak enak, susah. Iya, Pakai helm banyak gitu ntar. Benar. Orang tuh harus keras kepala. Kalau Batu. kalau lembek kepala jadinya pakai helm susah, pakai kacamata jatuh mulu. Boleh. Berarti kamu termasuk keras kepala dalam hal bermusik? Kayaknya kalau buat diri sendiri ya agak batu aja. Oke, apa yang paling keras kepala kalau misalkan lagi bikin musik, bikin lagu, rekaman, nulis lirik? Biasanya kalau bikin lagu sih ya agak-agak batu. Misalkan maunya gini aja gitu. Maunya kayak gini. Kalau misalkan ada masukan tuh gue akan terima yang orang terpercaya doang. Oh, oke. Tapi buat case gue doang ya. Kalau misalkan buat orang lain sih gue nggak sebat itu. Kayaknya. Pede aja dulu kan. Iya benar. Kita harus tanya orang-orangnya ya. Sekarang kita datangkan ini orang-orang studio deh. Banyak banget surprise-nya ya. Enggak. Tapi kita throwback dulu. Kita tarik ke belakang banget dulu. Awal pertama kali Clara Riva nyanyi itu kapan sih? TK, SD. Boleh. Ya kan, pasti itu. Awal nyanyi tuh kapan ya? Udah lama sih dari... Sebenarnya kalau awal nyanyi sekarang itu ketika sudah lunas dibayar baru kita mulai nyanyi ya. Itu kalau panggung ya. Tapi kalau awal masuk ke dunia tarik suara, Clara, suaraku bagus nih. Atau sebelum itu bahkan? Ini aja kali ya, aku ngeluarin single pertama banget. Itu kapan? 2022 akhir kayaknya. Oke, berarti sebenarnya cukup dihitung pada saat pandemi ya kamu? Emang ya? Tapi setelah dong, 2022. Maksudnya setelah pandemi 2020 kan? Maksudnya setelah okay. pandemi 2020. Sebelumnya nyanyi di mana? Nyanyi apa? Ngapain? Apa yang kamu lakukan? Sebelumnya aku... Apa kita kasih lihat tayangan lagi aja? Nggak usah. Makasih banyak banget tayangan ini, banyak banget post-pro-nya ya. Sebelumnya aku apa ya? Iya manusia pada umumnya aja. Manusia pada umumnya. Bernafas, melek, kedip gitu. Betul, Ya itu juga tahu dong. Ya. Maksudnya kamu udah membuat lagu kan? Karena kamu seorang komposer juga kan? Belum. Oh belum? Single pertama aku tuh termasuk batu loncatan aku masuk ke sini. Oh gitu. Meskipun nggak naik. Loh, nih. Tapi itu batu loncatan maksudnya. Oke. Lagu itu membantu aku masuk ke sini. Nice. Sebenarnya kalau ngomong ada bilang, tapi lagu nggak naik. Itu bukan sebuah hal yang besar. Maksudnya tidak perlu dipikirkan. Karena menurut aku lagu itu kan everlasting kan. Kita meninggal lagu itu tetap ada. Nggak apa-apa, aku bukan nggak pede kok. Oh enggak? Oke deh kalau gitu baiklah. Enggak, tapi benar. Maksudnya pandangan aku tuh kayak gitu. Lagu kan nanti masih bisa buat anak cucu kita. Siapa tahu nanti. Buat Cicit. Ya buat Cicit. Cucunya Cicit. Cucunya Cicit sebutannya apa ya? Cicit. Nah mungkin bisa Cicit. Aku juga nggak tahu soalnya ya. Akhirnya 2000 apa? 2022 ya tadi 2022. Ya? 2022 akhirnya sampai sekarang ini. Ya. Tapi kalau nyanyi, aku tuh selalu kepo sama penyanyi tuh mulai nyanyi ini tuh dipaksa apa emang mau sendiri? Karena banyak penyanyi yang kita interview itu pasti awalnya tuh disuruh sama nyokap bokapnya ikut. Jelas. Iya. Apa event pertama yang kamu diceburin nyanyi? Apa ya, lupa banget. Kayak gue tuh nyanyi dari kecil sebenarnya, dilesin nyanyi gitu. Nah itu tiap dia. kondangan gue disuruh nyanyi. Oh gitu. Lagu apa yang pertama kali dinyanyiin pas kondangan sama Clara Riva? Lupa banget. Kondangan siapa? Souvenirnya apa? Ayo. Nama mempelainya siapa? Nama mempelai siapa? Tempatnya di mana? Kambing guling habis jam berapa? Ngapain jadi ngomongin kawinan orang ya? Disuruh nyanyi lagu apa di kawinan? Lupa banget. Kalau kumpul keluarga pasti nyanyi. Iya, disuruh nyanyi pasti. Lagu apa yang jadi favorit Clara Riva waktu kecil? Dulu sering banget suruh nyanyi lagunya Michael Jackson tuh Band. Oke, oh Band. Lagu Lilin Kecil tau gak? Krisya. Yes. Udah dua itu gue disuruh mulu lagu itu. Nyanyi dikit boleh dong? Lilin kecil nyanyi dikit boleh dong? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berenang? Gokil, bagus banget. Sanggupkah kau berenang? Udah lupa. Seberkas cahaya. Cahaya. Mantap sekali, luar biasa. Makasih Kak. Anyway, Lilin Kecil itu juga lagu yang sering dinyanyiin kalau keluarga aku lagi kumpul-kumpul. Oh iya. Jadi almarhum papa aku tuh selalu bilang, jadi ada
tante aku itu adiknya mama persis, itu dia selalu pemalu, nggak mau nyanyi, padahal yang lain mau nyanyi, dan setiap disuruh nyanyi pasti lagu lilin-lilin kecil itu. Jadi small candle itu. Jadi small candle itu lagu yang cukup berbekas. Tapi akhirnya memutuskan terjun di industri musik Indonesia. Apa yang bikin berubah dari seorang Clara Riva jadi Clara Riva yang sekarang? Lumayan pede kali ya. Oh, tadinya nggak pede? Pede banget. Oh, pede banget. Pede. Dulu aku nggak pede, Kak. Dulu tuh karena disuruh nyanyi mulu, jadi kayak bukan keinginan diri sendiri. Jadi kayak aduh males banget. Itu sama kayak aku waktu disuruh jadi model dulu. Oh iya. Sekarang gimana, Kak? Sekarang alhamdulillah jadi model kalender bengkel. Gak apa-apa, yang penting kan model. Iya bener, iya. Parah banget nih, gak bersyukur nih. Iya, kemarin baru potong bersyukur. Itu bersyukur ya, beda ya. Jadi dari yang gak pede jadi pede? Iya, lumayan agak pede. Introvert ya? Enggak. Oh enggak. Extrovert. MBTI aku Eko. Oh gitu, aku belum pernah tes itu tuh. Oh, iya? Belum pernah tes, nanti aku mau tes dulu deh. Tapi apa sih pedenya yang berubah dari dulu sampai sekarang? Bener-bener karena sebenarnya kan kalau manggung dan segala macam kan emang mau nggak mau harus jadi pede kan. Tapi selain itu gitu. Apa ya? Jadi ngomong sama orang langsung, misalkan ngajak ngobrol duluan gitu. Enggak sih, gue emang gitu kayaknya deh, Kak. Oh, emang selalu ngajak ngobrol duluan? Lihat-lihat orang sih sebenarnya. Oh. Maksudnya aku termasuk yang ekstrovert tapi nggak ekstrovert banget gitu. Oke. Aku juga gitu sih. Kadang-kadang kalau misalkan di tempat umum juga nggak langsung yang Hai Kak gitu. Jadi masa lagi gitu duduk di halte. Iya, nggak tahu nawarin brosur, nggak taunya non profit. Kita dari non profit company nggak taunya ternyata nawarin itu ya. Bahaya sekarang kalau tiba-tiba ngajak ngobrol. Betul, bahaya. Tapi biasanya kalau orang tiba-tiba ngajak ngobrol itu biasanya konten ya. Biasanya kalau zaman sekarang, iya, YouTuber banyak, content creator. Ngomong-ngomong lagi soal FOMO, karena topik kita hari ini FOMO, Fear of Missing Out Global People. Kalau ngomongin social media gitu ya, Clara sekarang kamu kan juga ya posting pasti segala macam aktif di social media. Tapi algoritma social media bikin orang tuh makin FOMO. Kalau misalkan sekarang nggak ada Instagram, terus pedal nih, kamu nyoba pedal nggak? Enggak kan? Nah, menurut kamu seberapa pengaruhnya social media buat orang tuh jadi FOMO gitu. Jadi konsumnya FOMO gitu, konsumtifnya jadi FOMO. Menurut kamu? Ngaruh banget sih. Kayaknya ngaruhnya FOMO-nya tuh karena orang banyak gitu. Terus upload. Itu kayak orang bikin kepo. Kan tapi banyak yang sebel kan. Kenapa sih pedal terus? Ngapain orang pedal gitu? Kayaknya terlalu ngurusin hidup orang. Itu dia fokus. Lebih baik kita masa ya udah gitu kalau FOMO. Cuman kalau emang gue yang tipikal bukan FOMO ya udah gitu. Iya. Kalau gue itu pertama kali pedal, gue nggak pernah lihat orang posting pedal, nyoba pedal suka. Baru abis itu kok pedal semua gitu. Wah, kayaknya gue jadi berasa kayak duluan gitu. Oh gitu, lo jadinya ini iya, ya, trend center gitu. Jadi kayak tren tren tubusan gitu rasanya tuh sekarang tuh. Zombie dong itu ya. Tapi platform apa yang paling bikin kamu FOMO dan kenapa? Instagram, kamu apa aja sih punya? Mainnya Instagram, TikTok. Oke, Instagram, X iya main juga. Plurk, inget gak? Plurk, kayak Twitter, sebelumnya Twitter ada. Tapi dia nggak naik, yang naik Twitter waktu itu. Plurk namanya, PLURK, Plurk. Coba di googling aja nanti ada. TikTok, Instagram, X, Threads main juga. Baru main. Tapi karena kamu seorang penyanyi, promo pasti posting juga di semuanya seharusnya ya. Apa yang paling bikin kamu FOMO? Karena seringnya paling TikTok sih, lebih TikTok. Oh TikTok? Iya. Kalau TikTok aku malah jajan. Iya itu keripik gitu. Iya betul ya kan? Itu kan FOMO. Apa tuh? Iya benar. Itu termasuk FOMO tuh. Ngelihat sekali nih, lihat mulu. Lewat lagi. Sumpah. Jadi keluar mulu. Kayaknya kita tuh harus beli dulu deh. Baru dia akan berhenti posting kayaknya. Sama kayak aku tuh suka beli misalkan barang di e-commerce. Beli nih. Tas udah beli, besoknya ada posting lagi barang itu, masa harganya turun, suka kayak gitu. Iya, itu kenapa sih? Nah, pertanyaan aku nih, apakah itu emang harganya turun dari tokonya? Apa karena kita beli terus dia jadi harganya turun? Kayaknya nggak hoki aja. Aduh, jangan gitu dong. Makanya gue kalau lihat itu tuh gue nggak langsung beli. Gue pantau dulu sekitar seminggu. Gue juga gitu, kemarin beli barang. Seminggu, kalau nggak salah 8 hari 10 hari deh. Nggak dibeli, harganya tetap pas dibeli 2 hari langsung turun.
Ya berarti lo lagi apa saja kan? Iya mungkin, tapi nggak tahu ya. Gue sih selalu berpikir ini mungkin memang gue suruh beli lagi gitu. Akhirnya gue beli lagi ya, terus sampai sekarang beli terus tiap hari. Iya agak bodoh, memang agak bodoh. Ya. Tapi kalau kamu tipe orang yang tiap hari buka sosial media untuk scrolling atau enggak? Kayaknya termasuk deh yang setiap hari scroll. Apa hal paling baru yang kamu tahu dari Instagram, TikTok yang hari ini mungkin siapa tahu? Apa ya? Tapi hari ini tayangnya ini ya siapa tahu kan konten gak ada yang tahu kan. Iya, apa hal baru yang kamu dapat dari sosial media? Apa ya Kak? Lupa banget lagi. Gue juga lupa lagi. Iya kebetulan ya? tadi pakai handphone orang yang punya soalnya. Jadi gitu. iya nyolong. Tapi oh ini aku baru ingat. Apa? Gara-gara kamu ngomong HP di thread tuh ada kayak yang jual 10 iPhone juta. 17. Oh, tipu tuh. iCloud-nya kelok. Ya, mahal ya kalau iCloud kelok ya. Malah jadi murah atau enggak? Iya, nggak bisa Katanya dibuka HP lagi. colongan kali. Kemarin baru tadi pagi abis siaran operator kita bilang ada yang jual iPhone 16 Pro cuma 10 juta, dibelilah sama dia, itu di ada bukti pembayarannya gitu. Ternyata pas dibuka iPhone yang lama, iPhone 7. Banyak scam dan sekarang. Kamu pernah kena scam? Pernah kena tipu? Enggak. Sama sekali? Kamu orang yang teliti ya? Amit-amit deh kena iya, scam. Iya, amit. Tapi kan ada aja yang jago banget sekarang. Enggak sih, enggak pernah ketipu ya? Enggak, syukur enggak pernah. Hebat, luar biasa. Kamu orang yang hati-hati, teliti atau? Tidak, saya teledor. Oh, teledor. Kok bisa ya? Berarti selamat aja? Selamat. Dilindungi sama Tuhan. Iya, benar. Tapi kalau detox sosial media bisa nggak seorang Clara Rifa? Detox tuh means kayak 1 bulan nggak buka Instagram, anything, sosial media. Nggak bisa. Nggak bisa? Apa yang membuat kamu tidak bisa tidak membuka sosial media? Saya harus promo lagu. Oh iya, benar. Kalau misalkan nggak harus promo lagu. Gitu. Mungkin bisa. Atau account-nya yang handle manajemen, tim. Tapi ya, kamu, bagus. Iya bagus, malah mau ya? Ya biasa. Maksudnya kayaknya nggak ada yang mendorong aku supaya buka sosial media. Kadang-kadang supaya aku tertuntut untuk aktif aja buat konten karena aku punya tanggung jawab untuk promo lagu aku sendiri. Itu kan karena kamu seorang public figure, kamu orang di depan layar gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh tiap hari buka Instagram nggak bisa nggak buka gitu. Sehari tuh pasti screen time-nya tuh banyak. Bangun tidur sama sebelum tidur pasti kan yang adalah sosial media. Tapi aku nggak pernah posting, jarang posting, cuma lihat orang aja gitu. Wah dia lagi di sini nih gitu. Wih ininya ini nih gitu. Banyak yang aku lihat supaya mungkin bisa aku lakuin ke depannya gitu. Termasuk mungkin aku bikin lagu gitu. Gas. Terakhir aku bikin lagu tapi belum rilis, kayaknya nggak rilis deh. Kenapa? Judulnya Cinta Wakakak judulnya. Iya, jadi nggak apa-apa, viral tiba-tiba. Nggak pede, nggak pede jadi model. Iya sih, model kan karena ini aja gitu karena. Ya Kak, makasih ya hari ini. Oh belum, jangan dulu dong, kita ngobrol dulu dong ya. Tapi pernah nggak kamu ngalamin FOMO yang bener-bener ngefek ke hidup? Nggak. Santai nih orangnya kayaknya ya. Amannya aja ya. Amannya aja kayaknya ya. Aman. Kayak aku gini-gini aja deh. Oke, kalau di hubungan yang lebih personal lagi, kalau sama pasangan lebih yang mengatur siapa? Aku. Oke. Nggak juga sih, tapi kayaknya aku lebih yang suka marah-marah gitu. Oh iya pas. Kayak yang toxic tuh aku gitu. Pasangan aku juga pasti. Ya kita bagian minta maaf aja gitu. Minta izin sama minta maaf. Gitu. Tapi maksudnya kayak di sebuah hubungan kan pasti ada isu-isu kecil yang sebenarnya nggak penting, tapi itu harus ada kan. Termasuk mungkin FOMO apa ya, kayak si ini foto gitu, kita mau gitu yuk gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu? Bikin challenge gitu kadang-kadang. Enggak ada juga. Enggak. Santai banget ini orang ya. Luar biasa. Enggak, aku nggak apa-apa kayak gitu. Enggak gitu ya? Enggak. Santai aja, biasa aja. Santai aja. Normal aja. Normal. Terakhir berantem sama pasangan gara-gara apa? Pilihan presiden. Oke. Ada banget tuh. Ada banget. Iya. Kok kayak kecil-kecil doang kayak jarang deh berantem. Kamu ngantuk ya? Sekarang lagi ngantuk? Capek ya? Enggak, kayak kecapek gitu abis berantem gitu? Oh enggak? Enggak. Berantem dong. Harus jangan. Tapi kalau bikin lagu, harus inspired by true events. Pengalaman kamu, pengalaman teman-teman, atau enggak? Enggak juga sih, karena dibuat-buat juga.
Tapi enaknya kalau misalkan buat orang, enaknya dicerita ke aku gitu. Oke, kalau iya ini adalah single terbaru dari Clara Riva. Ceritain tentang apa? Jadi kan aku punya ANR. Oke. ANR di label aku tuh ANR di label kamu tuh sama label yang satunya sama nggak? Beda ya? apa? Maksudnya Orangnya beda ya? Kan di label kamu ada grupnya lagi itu. Oh, ada beda. Sony Ya, Music. Sony Music, ada Wicor, aku di Wicor. Oke. Di Berarti bukan Wicor Keke tuh ya? bukan Mas Keke. Oke. Satu namanya Mas Iman. Mas Iman tuh bawel banget. Dia ketemu tuh yang orang yang bapak banget yang lo harusnya begini gini. Oke. Nah, Mas Iman ya. One time gue pernah disuruh bikin lagu. Lu gini kayak otak gue lagi penuh banget tak. Gue iya deh gitu. Iya. Jadi gue emang lagi pusing juga mau bikin lagu apa. Ya udah lagu jujur aja. Ya udah lagunya tuh lagu pure jujur aja. Iya kayak ya deh gitu. Oke. Tapi emang orangnya yes woman, yes man. Enggak juga. Enggak sebenarnya enggak. Kalau lagi malas lagi capek. Itu bisa atau enggak karena sama orang deket ya gue mungkin bisa enggak iya. Oke. Kalau orangnya nggak terlalu deket baru gue kayak oh iya. Oke. Padahal dalamnya kayak Berarti termasuk people pleaser dong? enggak juga sih. Kan gue nggak mengikuti dia, cuman iya. Oh iya juga benar. Akhirnya workshop sama ANR apa? Enggak, ya itu inspired by aja. Oh, kamu tulis sendiri ya. Dan music video klip, music videonya unik sekali. Di sebuah rumah Clara Riva, itu apa sih, baju apa sih? Ceritanya gue jadi Neni, asisten rumah tangga. Oke, tapi di Amerika AKA tuh. pembantu. Iya. Di rapi banget kan? Iya. Itu gue tadinya minta mau pakai daster gitu, cuman kayak Indonesia banget. Indonesia banget. Semoga lagu ini kan go internasional, jadi orang lihat music video yang go international man, ya kan. Dan itu kamu jadi ceritanya di ART di situ, ada majikannya yang sebenarnya sebel bete sama daily life-nya. Jadi intinya punya bos yang selin. Nah itu si majikan itu ngeselin banget. Nah ceritanya di situ ada percobaan aku mencelakai si majikannya. Tapi endingnya ternyata kayak cuman intrusive thoughts gitu doang. Iya ternyata. Jadi plot twist music videonya. Dan ada satu scene, satu adegan vacuum cleaner copot. Itu copot beneran apa nggak sengaja apa? Itu copot beneran. Oh copot beneran. Jadi nggak sengaja? Nggak sengaja. Oh gitu, tapi masuk ke si video klip itu. Video. Jadi kalau misalkan Global People belum nonton video klipnya, langsung buka aja music videonya Clara Riva yang iya karena di terakhirnya ada plot twistnya. Seperti tadi dibocorin dikit tapi nonton aja, lucu kok. Dan yang paling penting adalah jadi kalau seorang Clara Riva ini bikin single dalam 1 tahun itu ada bisa beberapa kali, itu akan terus begitu atau enggak? Semoga terus begitu ya. Iya. Kamu tipe orang yang kalau bikin lagu harus ada momen khususnya, waktu khususnya, atau enggak sih? Enggak Karena sih. di jalan dapat notasi apa gitu. Oh kadang-kadang kalau misalkan di jalan lagi dapet notasi ya rekam aja gitu. Cuman kalau kadang-kadang yang buat sendiri biasanya nyediain 1 hari gitu. 1 hari buat Di studio? Di mana aja. Oh, di mana aja. Santai ya, Santai. Bebas aja, bosku. Biasanya nyediain 1 hari atau kayak setengah hari buat kayak ngerenung atau cari ide gitu. Oke, nah soalnya sekarang kita punya games ya. Nama gamesnya Bilada ya. Jadi bikin lagu dadakan. Oh baik. Ya, oke. Ini jadi masing-masing. Oh, gue juga bikin ini ya. Oh, bikin juga gue. Oke lah kalau begitu. Jadi nanti masing-masing Aji dan juga Clara ini akan bikin lagu dadakan. Jangan panjang-panjang, 1 bait aja. Oke. Kata awalan bakal dikasih sama produsernya ya. Setiap akhir bait lagu katanya diterusin sama yang main berikutnya. Misalkan kata awalannya pagi. Aku ngarang lagu dari awal kata pagi. Pagiku cerah gitu. Matahari bersinar. Kamu bersinar. Oke. Lah pagi. Lah gitulah pokoknya. Produser silakan. Kata pertama malam. Malam. Oke, dimulai dari siapa? Dari Clara. Oke. Malam yang panjang tak bisa ku sendirian. Ini harus bukan lagu orang ya? Harus lagu baru ya gue. Baru. Sendirian di rumah pun aku. Gini sebentar. Ini disclaimer dulu ya.
Pertama bikin lagu nggak bisa, nyanyi pun juga nggak bisa. Jadi ini akan menjadi hal yang paling buruk yang pernah kamu tonton di dunia sejarah YouTube ya. Oke. Sendirian di rumah, aku pun pusing, akulah Giant. Giant. Bagus banget Kamu Giant. Lah Giant lagi dong, ngakunya Giant lagi dong. Gini aja. Lagu yang udah ada aja dah. Ya lagu yang udah ada ya. Serius, itu malah susah Iya. tahu. Soalnya aku tuh kalau bikin lagu harus kayak ada waktunya. Nggak apa-apa Kak, kalau nggak dicoba nggak akan bisa. Bener Udah nggak? dicoba. Harus dicoba. 3 mati kemarin. Nggak kuat, jangan. Terakhir berhenti di itu single Cinta Wa Kakak itu, tapi belum rilis sampai sekarang gitu. Ya. Udah dilarang juga sih sama aparat juga nggak Iya, boleh. aku mendukung banget Kak. Nanti ya kalau misalnya rilis beneran ya, oke. Oke, kita lagu yang ada aja ya, Oke, lanjut. Cinta dari Aji. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Apa? Susah ya? Susah tahu. Liriknya apa lagi sih? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Dalam hati. Hati banyak. Hatilah di loket. Oh itu antri. Hati ya. Benar. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah. Aku jadi lagu. Kok jadi ngelanjutin kayak jadi Kan acara tolong bantu kuis ya. lah. Tolong bantu. Apa tadi? Oh, Tolonglah. Tolonglah. Ada lagunya itu The Rock. Tuhan salah. Udahlah ya, udahan aja kita tepuk tangan aja untuk Clara Riva lah, susah. Lagian harusnya Clara aja. Akunya nggak usah. Tapi kamu termasuk orang yang menurut aku ya komposer yang baik karena ditantang aja bikin lagunya bagus. Tadi dijadiin aja tuh. Ingat nggak tadi liriknya apa? Tentu tidak. Nanti kita lihat di YouTube jadi lagu, siapa tahu jadi lagu yang featuring sama Global Radio gitu ya. Okay. Anyway, apa yang akan dilakukan Clara Riva di sisa penghujung tahun ini di 2025 pengen ngapain? Atau mungkin ada big plan di tahun 2026 yang mau kamu kerjakan mungkin? Belum ada sih, masih produktif bikin lagu saja dan mencoba konsisten. Ya. Emang kamu ada kayak mut-mutannya? Ada banget. Biasanya kalau misalkan lagi mut-mutan, nggak pengen ngapa-ngapain, apa yang kamu lakuin? Nonton. Nonton. Itu banyak inspirasinya. Nonton. Di bioskop atau nonton di rumah? Nonton di rumah. Atau nonton di atas flyover? Iya, Nonton macet. nonton di pinggir jalan. Oh, ngapain tengah jalan ketabrak dong Clara ya? Betul. Iya kan? Iya, kita balik lagi ke iya lagi. Termasuk mungkin bisa jadi anthem buat orang yang yes man. Apa-apa iya, apalagi sama atasan ya. Tapi enggak sih, kayaknya jarangnya atasan Tapi maksudnya iya tuh kayak ya udah gue iyain dulu padahal mah gue nggak tahu mau ngapain. Oh, jadi Aslinya lebih ke kayak, kosong. Jadi kayak lebih ke kepala kosong yang kayak iya deh gitu. Oh, gitu. Jadi bukan kayak iya. Oh, bukan tapi yes man. Oh, oke. Jadi kayak iya deh gitu. Oke. Soalnya kalau misalkan iya-iyanya meaningnya untuk kayak yes man, aku punya pertanyaan, kalau jadi seorang Clara Riva paling berat menolak ajakan untuk apa? Nulis lagu sih. Oh, nggak mungkin nggak? Kayak pasti aku, tapi nggak. Oke, kita aku bikin nggak pengen nolak juga sih. Cuman aku lihat juga orang itu kadang-kadang nih biasanya orang lama yang nggak pernah ngubungin tiba-tiba ngubungin gitu, kayak minta bikin lagu, terus ujung-ujungnya kayak kasih ini dong Clara, kasih ini dong Clara. Jadi kayak nggak ada tujuannya gitu loh. Oh, itu kamu agak gimana gitu Itu ya? iya, itu agak males. Cuman Oke. atau enggak mendingan bikin sama-sama nol, cuman kayak From scratch usaha ya? aja gitu. Usaha mau ngasih ke siapanya sama-sama usaha, jadi bukan kayak gua doang perantaranya. Siapa orang yang paling tepat yang harus mendengarkan iya? Orang yang lagi capek kerja, capek karena bos saya bawel tuh harus dengerin. Tapi nggak ada iya, bos yang bawel, kayaknya nggak ada ya? Ya, nggak ada? Oh, nggak ada ya? Nggak ada kan? Oh, baik Aman banget semua ya. Nggak ada. Aman duh. Aman, kamu nih gitu mas. Bro. Ya oke. Terus buat
bukan buat orang sekitar berarti ya? Iya boleh buat orang sekitar, buat kalian semua yang lagi capek kerja. Mungkin bukan karena bos bawel, tapi karena keadaan. Harus dijalani, ya kan? Boleh. Bukan cuma karena betah tapi butuh. Boleh. Ya, itu. Bagus tuh Kak jadi lagu. Iya. Aku belum mood buat workshop sih. Kemarin sih udah sempat beberapa label udah ngubungin. Ya, ada Daga 2 sama C59 kemarin. Label baju ternyata ya. Baju bukan label rekaman. Kira-kira pesan yang pengen kamu sampaikan untuk pendengar iya atau musik kamu apa sih yang pengen kamu sampaikan ke aku lupa lagi tadi nama fansnya adalah Claradise. Buat Claradise apa yang mau kamu sampaikan? Kenapa sih tiba-tiba suara serak? Iya ini lagi serak banget. Oh, kalau suara serak enaknya minum ini. Nah, spot iklan masuk. Masuk ya? Masuk. Ya, hari ini kita pancingan lah. Besok siapa tahu bertubi-tubi iklannya ya kan. Amin. Apa pesan yang mau kamu sampaikan buat Claradise? Jangan bosan-bosan untuk dengerin karya-karya aku. Udah, I love you. Dan jangan lupa dengerin di Global Radio pastinya. Oh iya betul. Iya. Clara, thank you so much sudah mau mampir ke podcast you. kita. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi. Ada tepuk tangan sekali lagi untuk Clara Riva. Thank you so much Global People yang sudah menonton obrolan kita. Moga-moga secepatnya atau mungkin sebelum tayang ini, tapi kayaknya nggak mungkin ditayang duluan ya. Clara akan datang ke studio kita di Global Radio. Nantikan terus podcast Nongkrong Seru dengan bintang tamu kita yang gak kalah serunya dari Clara. Tentunya hanya di YouTube channel Official Occasion. Thank you so much. Clara, thank you so much ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!